Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada. Hari ini hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022, kita bertemu kembali di acara Cermat atau Pencerahan Hikmat bersama dengan saya, Yunus Timotius, diadakan setiap seminggu satu kali. Bisa diikuti acara ini lewat Zoom maupun lewat siaran langsung saya di Facebook dengan akun Yunus Timotius. Rekamannya bisa dilihat nanti di YouTube. Baik, kita akan segera mulai acara kita. Topik yang akan saya bahas pada siang hari ini adalah kemiskinan, sebab dan solusinya. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara tentang kemiskinan atau bicara tentang miskin, ini kondisi yang sangat tidak mengenakan. Hanya orang miskin yang pernah mengetahui dan mengalami serta merasakan betapa tidak enaknya kemiskinan itu. Orang yang nggak pernah kenal situasi kondisi miskin ya nggak tahu, karena dia hidupnya enak terus, mungkin sejak lahir sampai tua, sampai meninggal hidupnya enak terus, semuanya serba ada, ya pasti tidak akan tahu betapa tidak enaknya yang namanya miskin. Ya, miskin itu singkatnya beginilah simbolnya. Miskin adalah orang tidak punya uang, juga tidak punya harta. Gitu. Kalaupun dia punya uang terlalu sedikit, sehingga untuk mencukupi kehidupan aja kadang-kadang sudah susah. Ya, bahkan ada orang yang saking miskinnya untuk makan aja hanya satu hari satu kali. Ya, padahal manusia normal makan ya minimal 2 kali lah ya. Normalnya sehari 3 kali. Bisa makan 2 kali aja udah bagus. Nah, ada orang yang saking miskinnya makannya hanya 1 kali satu hari. Sudah itu pun makannya pun betul-betul hanya seadanya dengan menu yang sangat-sangat sederhana. Itu yang dimaksud dengan orang miskin. Uang nggak punya untuk beli ini beli itu nggak bisa gitu ya. Nah, yang kedua yang disebut orang miskin adalah orang yang tidak punya harta. Rumah dia nggak punya, mobil dia nggak punya, sepeda motor dia nggak punya, bahkan sepeda pun dia nggak punya. Jadi nggak punya uang atau punya terlalu sedikit. Yang kedua tidak punya harta. Berbagai macam harta lah, ya dari mulai rumah, mobil, motor, sepeda, sampai apalagi bicara perhiasan-perhiasan nggak punya. Itu yang dimaksud dengan orang miskin. Nah karena itu banyak orang yang memang menderita dengan kemiskinan ini. Mau sekolah nggak bisa, sakit, aduh apalagi ya. Kadang tidak bisa ke dokter, nggak bisa beli obat. Banyaklah yang tidak mengenakan dengan kondisi miskin. Oke, apa penyebab kemiskinan? Ya, penyebab kemiskinan adalah karena memang satu tidak punya uang. Orang tidak punya uang ya pasti miskin. Penyebabnya satu, tidak punya income. Kenapa tidak punya income? Karena tidak punya pekerjaan. Kenapa tidak punya income? Karena tidak punya penghasilan. Income itu bisa diperoleh karena bekerja, ada gaji, bisa diperoleh dari keuntungan karena punya usaha. Orang yang tidak punya pekerjaan juga tidak punya usaha, tidak punya bisnis, tentu tidak punya pemasukan. Kalau tidak punya pemasukan, sedangkan pengeluaran pasti tiap hari ada aja, minimal untuk makan. Nah, jadi kalau masuk nggak ada, yang keluar yang ada, itu pasti akan tekor. Ya, jadi kemiskinan bisa terjadi pertama adalah karena tidak punya income, karena tidak punya pekerjaan dan tidak punya pendapatan, ya. Dan ini terjadi pada orang yang disebut dengan pengangguran, ya. Pengangguran, menganggur. Jadi kalau orang menganggur, tidak punya usaha, tidak punya pekerjaan, tidak punya income, tidak punya gaji, tidak punya pemasukan, pasti miskin. Kekecualiannya satu, nganggur karena uangnya berlimpah, itu tidak masuk dalam kriteria ya, kategori miskin ya.
Dia nganggur karena uangnya udah terlalu banyak, jadi nggak tahu ngapain, udah nganggur aja. Ini tidak masuk dalam bahasan kita, ya. Pengangguran itu penyebab kemiskinan. Nah, karena itulah nanti dalam solusi supaya tidak miskin harus ada sesuatu yang dilakukan supaya tidak nganggur. Minggu lalu saya sudah bahas topik bagaimana mencari pekerjaan, ya. Oke. Yang kedua, penyebab kemiskinan adalah malas. Ini masalah besar. Kalau orang udah malas, udah susah. Malas cari kerjaan, ya nggak akan dapat kerjaan. Malas memulai usaha, ya nggak punya usaha. Sudah dapat pekerjaan, udah dia bekerja. Tapi dalam bekerja, malas. Ya, masalah. Pertama, tidak akan naik-naik jabatan, wong namanya malas. Kedua, akan dapat peringatan, akan dapat teguran. Dan akhirnya akan apa? Ya bisa diberhentikan. Karena nggak ada majikan yang mau mempekerjakan pekerja yang malas. Ya. Jadi kalau orang malas, susah dapat pekerjaan, tidak akan dapat pekerjaan. Bahkan kalau sudah kerja pun dengan tetap malas, besar kemungkinan dia akan diberhentikan. Malas. Ya. Ngapa-ngapain malas. Wah, ini udah repot. Kemiskinan lekat kepada orang yang malas. Atau orang malas, besar kemungkinan, hampir dapat dipastikan, akan miskin. Nah, jadi kalau memang kita nggak mau miskin, ya jangan sampai jadi orang yang malas. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa penyebab kemiskinan? Yang ketiga adalah menggunakan uang dengan cara yang salah. Apa contohnya? Satu, main judi. Kan nggak ada orang main judi kalau nggak punya uang kan? Paling ya nonton aja dia, nonton orang main judi. Nggak akan ikut main dia. Jadi artinya apa? Nggak menang juga nggak akan kalah. Tapi kalau ada uang, dan uang itu dipakai untuk main judi, besar kemungkinan yang menang sedikit, tapi yang kalah yang banyak. Nah, gitu. Akhirnya uangnya akan habis di meja judi. Menangnya sekali, kalahnya 5 kali, 10 kali. Udah kalah, nggak berhenti. Ingin menebus kekalahan. Dan ikut lagi, kalah lagi. Begitu terus. Dapat satu kemenangan, nggak seberapa. Selebihnya, kalah lagi, dan kalah lagi. Jadi, berapapun uang dimiliki, walaupun tadi dia orang kaya, jauh dari kemiskinan, tapi uangnya dipakai untuk hal yang salah, judi, itu siap-siap jadi miskin. Dan ketika dia jadi miskin nanti orang tanya, kamu dulu kan orang kaya, kenapa sekarang bisa jadi miskin? Habis uangnya. Kok bisa habis? Iya, habis di meja judi. Dipergunakan dengan cara yang salah. Ada yang lebih parah lagi. Uangnya dipakai untuk narkoba. Wah, udah. Begitu dipakai untuk narkoba dan kemudian dia kecanduan, habis tuh uang itu dipakai untuk beli narkoba. Sudah habis, siap-siap dia tuh melakukan apa? Kejahatan, mencuri dan sebagainya. Karena apa? Ketagihan. Ya, jadi punya uang habis untuk hal-hal yang salah. Yang ketiga, orang bisa miskin selain karena judi, selain karena narkoba, pokoknya menggunakan uang itu dengan cara yang salah, juga menginvestasikan uang dengan cara yang salah. Ada yang menawarkan, investasikan uangmu dengan keuntungan yang luar biasa. Ikut. Tahu-tahu uangnya dibolah dari orang. Habis. Bahkan banyak kita tahu ada cerita untuk mendapatkan keuntungan, iming-iming ya, keuntungan yang besar, dia nggak hanya pakai uang yang ada pada dia, tapi dia pinjam kepada orang lain. Dia punya rumah, digadaikan rumahnya untuk dapat uang, dan kemudian ditanamkan kepada sebuah usaha yang katanya begitu prospek dan begitu menguntungkan. Tahu-tahu kabur. Habis uangnya yang ada dia punya, dan bahkan rumah yang dia gadaikan jadi masalah. Jadi ada 3 hal setidak-tidaknya, ya, uang dipakai untuk hal yang keliru, judi, narkoba,
atau diinvestasikan dengan cara-cara yang keliru, semuanya dimulai dari keserakahan. Ingin cepat dapat untung dan untungnya besar tanpa ngapa-ngapain, tanamkan di sana habis-habisan, semua ditanamkan. Begitu hilang uangnya karena kabur, karena rugi, karena apa? Miskin seketika. Bahkan miskinnya semiskin-miskinnya. Sudah tidak punya apa-apa, bahkan punya utang sama orang lain. Nah, itu nomor 3. Karena menggunakan uang dengan cara yang salah atau keliru. Yang keempat, kenapa orang miskin? Karena mental, karena pola pikir, mindset. Itu bikin orang miskin. Apa itu? Ada mental pengemis, istilahnya. Mental pengemis. Minta-minta. Mau hidup, mau makan, mau pakai ini, mau pakai itu, tapi nggak mau usaha. Maunya hanya dikasih. Dikasih dari yang si ini, besoknya dikasih dari si itu, lusa dikasih dari si itu. Terus saya begitu, ganti-ganti. Cari lagi nanti siapa yang bisa ngasih. Dari mulai keluarga, sampai kepada teman, sampai kepada orang yang nggak kenal. Pokoknya minta, minta, dan minta. Itu mental pengemis. Ada pola pikir juga yang menyebabkan orang jadi miskin. Kenapa? Kamu kerja dong, kamu kan nggak punya kerjaan. Bagaimana kamu punya pendapatan, penghasilan, income? Saya udah usaha, cari kerja, tapi nggak dapat. Jadi ya percumalah cari kerja lagi. Gitu. Pola pikir, percumalah cari kerja. Udah cari, nggak dapat. Baru cari 2 kali, baru cari 5 kali, baru cari 10 kali. Udah langsung pada keputusan, percuma. Begitu juga mau usaha. Susah cari usaha. Mau usaha ini, saya nggak bisa. Mau usaha itu, saya nggak bisa. Ini saya bisa, perlu modal. Saya nggak punya modal. Jadi, ya udahlah, nggak usah usahalah. Pola pikir. Mulai dari bilang susah, mulai bilang nggak ada modal, mulai bilang saya nggak punya keterampilan, macam-macam. Pola pikirnya mengatakan nggak usah lah, percuma lah, nggak ada gunanya lah, udah gini aja lah. Jadi ada minimal 4 penyebab kenapa orang miskin. Ya, 4 penyebab. Mungkin ada yang kelima, keenam, nanti kita akan bahas kalau ada tanya jawab. Minimal ada 4. Nah, saya mau menyampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa kemiskinan itu bukan ditentukan oleh nasib. Oh, nasibnya sudah miskin, ya udah terima apa adanya aja lah. Tidak. Maka ada kata-kata bijak yang berbunyi seperti ini. Anda lahir miskin, ya udah, itu adalah takdir. Lahir sebagai orang miskin. Karena nggak bisa milih-milih, saya mau lahir sebagai anak orang kaya, saya pengen lahir sebagai anaknya Ratu Inggris saja, jadi adiknya Pangeran Charles. Saya pengen lahir sebagai anaknya konglomerat, nggak bisa. Lahir miskin, ya udah, kita harus terima. Tapi meninggal dalam keadaan miskin, itu adalah pilihan. Sebab boleh aja kita lahir sebagai orang miskin, tapi dalam hidup kita bisa berusaha. Kita bisa berjuang. Jadi, kemiskinan itu karena pola pikir, karena mindset, karena mental, adalah karena berpikir, ya mungkin saya ditakdirkan miskin, ya udah aja terima nasib, nggak usah ngapa-ngapain. Capek juga nanti, dan akhirnya miskin juga. Ya udah aja, jalani aja apa adanya. Nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah berusaha, nggak usah berjuang, nggak usah. Nah, itu pola pikir. Jadi miskin itu bukan nasib, Bapak Ibu sekalian. Mau berubah nasib kita dari miskin menjadi tidak miskin, itu tergantung pilihan dan keputusan kita. Ya, jadi jangan ada yang bilang bahwa ya udahlah nggak usah ngapa-ngapain lah, terima aja, terima nasib. Salah, itu keliru. Ya, jadi orang bisa lahir miskin, kecil miskin, tapi remaja dan dewasa dia bisa mengubah. Jadi tidak lagi miskin. Sekarang pertanyaannya, kalau memang miskin itu bukan nasib, nasib itu bisa kita ubah dari hidup miskin, lahir miskin, bisa menjadi tidak lagi miskin. Berarti ada caranya dong. Ya, ada cara. Nah, itu yang kita akan bahas secara singkat. 10-15 menit. Bagaimana caranya supaya tidak hidup dalam kemiskinan. Bapak Ibu, saya tidak bicara hari ini topik bagaimana menjadi kaya. Tidak. Berbeda tidak miskin dengan kaya. Itu 2 hal yang berbeda. Tidak miskin artinya dia bisa mencukupi kehidupannya. Itu dia.
Untuk makan, dia bisa cukupi. Untuk beli kebutuhan yang pokok, dia bisa mencukupi. Kalau dia bisa lakukan itu, berarti dia tidak lagi dalam kategori miskin. Tapi saya tidak mengajarkan bagaimana cara menjadi orang kaya. Tidak. Ya, oke. Ada solusi agar kita tidak hidup dalam kemiskinan, dalam kekurangan. Itu. Ya. Cara pertama, solusi pertama adalah kemauan. Ini dia masalah. Ada orang yang miskin dan tahu dan mengalami, merasakan, sadar bahwa dia miskin, tapi tidak punya kemauan, apalagi kemauan yang kuat. Nah, boro-boro kemauan yang kuat. Untuk sebuah kemauan aja, dia nggak punya. Kemauan apa itu? Merubah nasib. Saya hari ini miskin, saya sadar, saya tahu, dan saya mengalami. Tapi nggak punya keinginan untuk merubah. Bagaimana caranya ya supaya hidup saya berubah, keluarga saya bisa berubah. Nggak ada kemauan itu. Nah, ini yang celaka, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau berubah nasib, dari miskin menjadi tidak lagi miskin, maka cara pertama adalah kita harus punya kemauan, apalagi harus punya kemauan yang kuat. Mungkin kita masih ingat ya, ada peribahasa mengatakan di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, ini dia. Jadi nomor satu, cara kita keluar dari kemiskinan harus punya kemauan, dan kemauan itu kemauan yang kuat. Sebab kalau kita punya kemauan, maka dari yang tidak tahu caranya, kita cari cara. Gitu. Untuk dapat penghasilan harus kerja. Oke, saya mau kerja. Tapi kerja apa? Nah, asal kita udah punya kemauan, maka kita akan cari. 10 kali cari, 10 kali gagal, masuk ke 11 kali. 11 kali cari dan 11 kali gagal, masuk ke 12 kali. Cari terus caranya. Tanya. Mulai dari bertanya, kira-kira pekerjaan apa yang saya harus cari? Mulai dari apa saja, sampai kepada, oh saya nggak mau dong apa saja. Saya mau cari pekerjaan yang saya bisa. Ah, itu lebih bagus daripada apa saja. Ya. Nah, untuk bisa bekerja di bidang ini, apa yang harus saya persiapkan dan sebagainya. Cari tahu. Kalau tidak tahu, tanya orang lain. Itu kalau punya kemauan. Untuk dapat income, penghasilan, saya harus punya usaha. Oke, cari tahu. Mau usaha apa? Belajar. Belajar dari orang-orang yang sudah punya usaha. Itu jual makanan. Saya suka juga bikin makanan. Bagaimana caranya ya supaya bisa dagang makanan? Ah, tanya pada orang yang sudah dagang makanan. Asal punya kemauan, apalagi punya kemauan yang kuat, maka segala sesuatu bisa terbuka jalannya. Tapi kalau sudah nggak punya kemauan tapi kemauannya lemah, repot. Nggak akan berubah nasib kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapapun kita yang mau merubah nasib kita, atau membantu orang lain yang hidupnya dalam kemiskinan, tidak bisa bantu dalam bentuk uang, bantu dalam bentuk informasi dan pengetahuan, beritahukan kepada dia, kamu harus punya kemauan, dan kemauan itu harus kuat. Sebab dengan kemauan yang kuat, maka akan terbuka jalan. Kita akan bisa cari informasi ke sana, cari informasi ke sini, dan sebagainya. Itu semua dimulai dari kemauan. Tanpa ada kemauan, ya udahlah. Jangan harap akan berubah nasib kita. Yang kedua, yang harus dimiliki untuk bisa keluar dari kemiskinan adalah siap kerja keras. Punya kemauan yang keras, punya tekad, tapi nggak siap dengan kerja keras, percuma. Baru coba, gagal, berhenti. Untuk bekerja, mau bersukses sebagai seorang karyawan, harus bekerja keras. Harus bekerja keras. Mau berusaha, harus bekerja keras. Jadi sebagai karyawan, sebagai usahawan, harus kerja keras. Siap capek, siap berjuang, dan siap berkorban. Korban perasaan, korban capek, semua harus siap. Harus bangun pagi, harus kerja mungkin sampai malam, harus siap.
Kalau kita lihat orang sukses, jangan hanya lihat suksesnya, lihat prosesnya. Bagaimana dia menjalani sampai bisa sukses. Dan nanti dia akan cerita bagaimana dia harus keluarkan air mata, harus keluarkan keringat, harus korban perasaan, korban waktu tidur, dan sebagainya. Dan kemudian sukses. Nah, prosesnya, kerja keras. Yang ketiga, pantang menyerah. Hidup ini enggak selamanya indah. Perjalanan ini enggak selamanya mulus. Susah payah dapat pekerjaan. Susah payah dapat usaha. Tiba-tiba kejadian ekonomi bermasalah, perusahaan mengurangi karyawan, di PHK. Gimana? Putus asa? Jangan. Bekal pengalaman itu pakai untuk cari kerjaan di tempat yang baru. Nah, dunia belum kiamat. Gitu. Jangan menyerah. Aduh, PHK. Gimana ini? Terpuruk kita. Tapi kalaupun kesempatan itu datang, siap lagi untuk memasuki pekerjaan yang kedua. Punya usaha, jalan usaha. Tiba-tiba ada masalah. Apa yang harus dilakukan? Mulai lagi, bangkit lagi. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kalau kita punya yang ketiga nih, pantang menyerah. Ya, tadi satu kemauan ada. Kerja keras. Oke. Pantang menyerah. Sebab masalah selalu ada aja. Selalu datang. Kapan saja, dalam bentuk apa. Orang yang pantang menyerah tidak pernah takut pada masalah. Pantang menyerah. Ya. Jadi kesulitan demi kesulitan dihadapi, dijalani. Dan itu membuat dia semakin bagus. Bagus dalam bekerja, bagus dalam mengelola usahanya. Ya. Punya semangat pantang menyerah. Apalagi yang keempat. Nah, semua usaha kita lakukan, mulai dari harus punya kemauan yang kuat, harus siap untuk kerja keras, harus siap untuk berkorban dan pantang menyerah, tidak pernah berhenti sampai tujuan kita tercapai. Apapun yang sudah kita lakukan, usaha itu semua, pekerjaan itu semua, jangan pernah tidak melengkapinya dengan doa. Ya, semua usaha yang kita lakukan dibungkus dengan doa. Artinya, kita nggak mengandalkan usaha kita sendiri, tidak mengandalkan pengetahuan, keterampilan, kekuatan kita sendiri, tapi kita juga mohon pertolongan dari Tuhan. Supaya pekerjaan kita bisa berhasil. Supaya usaha kita bisa berhasil. Ya, jadi menjadi sempurna semua upaya yang kita lakukan kalau kita melibatkan Tuhan. Sebab kita manusia yang punya keterbatasan. Ya, kerja 18 jam kuat. Oke. Besok masih 18 jam. Masih kuat. Lusa 18 jam lagi, ya mulai capek. Terus-terusan begitu, ya sakit kita. Boro-boro dapat uang, malah keluar uang. Jadi manusia punya keterbatasan. Berpikirnya terbatas. Tenaganya terbatas. Ya. Bahkan usia pun terbatas. Ya. Jadi dalam keterbatasan itu, kita coba lakukan yang maksimal yang kita bisa, tetapi kemudian kita lengkapi, kita sempurnakan dengan mohon pertolongan dari Tuhan. Nah, komplit. Komplit. Jangan doa saja, nggak ngapa-ngapain. Kemauan nggak punya, kerja keras nggak ada. Semangat untuk berjuang, pantang menyerah nggak ada. Yang ada apa? Doa aja, dalam kamar aja, doa. Berharap semuanya dapat kerja, dapat usaha, dapat duit, yang nggak bisa.
harus kita lakukan dua hal. Usaha kita kerjakan, doa pun kita lakukan. Nah, kalau sudah dua hal itu kita lakukan, bekerja, berusaha, dan berdoa, saya yakin, hidup kita nggak akan miskin. Jadi kaya, ya belum tentu. Apalagi jadi konglomerat, nggak tahu. Ya, ada 7 miliar manusia di dunia ini, di bumi ini. Yang konglomerat berapa orang sih? Yang kaya raya berapa orang sih? Yang kaya berapa sih? Yang cukup berapa sih? Selebihnya miskin. Nah, kita nggak lagi hidup dalam kemiskinan. Itu target kita. Tidak lagi hidup dalam kemiskinan. Apa kebutuhan hidup yang sewajarnya bisa kita penuhi? Punya rumah, walaupun mungkin tidak gedung mewah, walaupun tidak semuanya serba ada, tapi minimal kita punya rumah untuk berteduh. Daripada orang nggak punya rumah. Orang bilang kontraktor, setahun nggak kerasa. Sudah mau habis setahun lagi, mikir lagi, beban lagi, seperti terteror. Uang belum terkumpul, tapi ini rumah sudah harus dibayar dan sebagainya. Itu tuh beban, ya. Tapi kalau kita tidak lagi hidup dalam kemiskinan, rumah, kebutuhan kita yang kecil, yang bisa ke tempat kita berteduh, bisa kita punya. Walaupun mungkin kontrak setiap tahun kita bisa bayar sampai sedikit demi sedikit. Tipe 21 kita bisa cicil, tipe 27 kita bisa cicil. Baju ya nggak sampai compang-camping, baju yang ada cukup bersih, sederhana, ya bukan mewah. Satu kemeja bisa 700.000, 1 juta, 3 juta, satu celana bisa 2-3 juta, satu sepatu bisa 25 juta, enggak. Tapi kita punya tempat tinggal, kita punya pakaian, kita cukup makan, tidak mewah, tapi cukup bergizi. Yang penting dengan tidak miskin, kebutuhan kita yang sewajarnya bisa kita penuhi. Caranya tadi, satu, harus punya kemauan yang kuat untuk lepas dari kemiskinan. Tidak boleh pasrah. Ya udah, begini aja apa adanya. Udah nggak usah macam-macam. Miskin ya miskin. Udah aja. Jangan. Kalau itu kita masih miliki, seumur hidup kita nggak akan pernah berubah nasib kita. Punya kemauan untuk berubah nasib, siap untuk yang nomor 2, kerja keras. Yang ketiga, siap untuk punya sikap pantang menyerah. Yang keempat, lengkapi dengan doa. Kalau ini kita lakukan, percayalah. Percayalah. Yang penting lakukan ya. Jangan cuma dengar, kemudian ya, tapi nggak dilakukan. Ya, praktekkan. Saya percaya dan sangat percaya kita bisa lepas dari kemiskinan. Ya, sehingga kalau orang tetap miskin, ya mudah bagi saya untuk mengecek. Punya kemauan atau enggak? Oh, pantas enggak punya. Sudah kerja keras belum? Enggak. Oh, pantas miskin. Pantang menyerah? Oh, boro-boro kerja keras aja dia enggak mau, apalagi pantang menyerah. Doa? Enggak pernah. Udah, komplit miskin. Semua tergantung di tangan kita sendiri. Mau berubah nasib di tangan kita sendiri. Apalagi dilengkapi dengan doa, saya percaya. Lakukan ini, hidup miskin akan jauh. Hidup miskin akan pergi dari kehidupan kita. Kehidupan yang normal, kehidupan yang wajar, pasti bisa kita jalani. Demikian Bapak Ibu sekalian yang ikut di Zoom maupun yang mengikutinya lewat Facebook di siaran langsung saya. Topik kita hari ini, kemiskinan. Sebabnya dan solusinya. Ya, jadi jangan malas. Jangan malas. Malas identik dengan kemiskinan. Orang miskin, cek pasti malas. Ya, jadilah orang yang rajin, yang punya keinginan yang kuat untuk berubah nasib, siap kerja keras, siap berjuang, siap pantang menyerah, dan jangan lupa, jangan berhenti untuk berdoa. Semoga bermanfaat bagi kita apa yang saya sampaikan lewat cermat pada hari ini. Kita akan bertemu kembali di cermat Sabtu depan dengan topik yang berbeda. Selamat siang, sampai bertemu di minggu depan.
Tuhan memberkati kita.